Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fitrianingsi Amalo selaku dosen akuntansi syariah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu bermateri tentang akuntansi biaya mudharabah. Pada materi saya persilakan. Yang pertama, definisi mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik modal dan pengelola modal, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika disebabkan kelalaian mudharabah. Rukun dan syarat mudharabah. 1. Rukun mudharabah. Rukun merupakan suatu unsur yang harus ada dalam suatu akad agar akad tersebut sah secara syariah. Rukun mudharabah terdiri dari 1. Syaibul ma'al atau pemilik modal, pihak yang menyediakan dana atau modal. Syaibul ma'al tidak diperkenankan ikut dalam pengelolaan usaha kecuali disepakati dalam kondisi tertentu. Modal harus diberikan secara penuh kepada mudharib. 2. Mudharib atau pengelola usaha, pihak yang diberi amanah untuk mengelola modal. Mudharib wajib bersikap amanah, jujur, dan profesional. Mudharib tidak menanggung kerugian kecuali jika terjadi kelalaian, pelanggaran akad, atau penyalahgunaan. 3. Modal atau rasul ma'al. Modal harus berupa uang tunai atau barang yang dapat dinilai dengan jelas. Nilainya harus diketahui saat akad, dan modal tidak boleh berupa piutang. 4. Ijab kabul atau akad. Kesepakatan yang dituangkan secara lisan, tulisan, atau perbuatan. Akad harus memuat ketentuan modal, jenis usaha, nisbah bagi hasil, hak dan kewajiban masing-masing pihak. 5. A'mal al-mudharabah atau usaha. Usaha harus halal, produktif, tidak dilarang syariah, dan memiliki prospek ekonomi. 2. Syarat mudharabah. Syarat-syarat akad mudharabah mencakup: A. Syarat modal. Pertama, modal harus jelas jumlahnya. 2. Diserahkan kepada mudharib pada saat akad. 3. Tidak boleh berupa kredit atau pinjaman. 4. Tidak boleh dalam bentuk aset yang tidak bisa dimiliki secara pasti. B. Syarat nisabah bagi hasil. Pertama, nisabah harus disepakati di awal akad. 2. Nisabah dinyatakan dalam bentuk proporsi. 3. Tidak boleh menjamin keuntungan tertentu kepada salah satu pihak. C. Syarat pengelolaan usaha. Pertama, pengelolaan usaha dilakukan sepenuhnya oleh mudharib. 3. 2. Dilarang mencampuri manajemen kecuali ada syarat kasus. 3. Usaha harus dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan syariah. D. Syarat kerugian. Pertama, kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Kedua, mudharib hanya menanggung kerugian jika lalai, curang, atau eksploitasi. PSAK 105 Akuntansi Mudharabah. PSAK 105 mengatur perlakuan akuntansi bagi lembaga keuangan syariah dalam transaksi mudharabah. Ruang lingkup PSAK ini mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan investasi mudharabah. Yang pertama, pengakuan investasi mudharabah. Investasi mudharabah yang diberikan dicatat sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diserahkan. Jika dana diserahkan dalam beberapa tahap, maka pengakuannya dilakukan pada saat dana benar-benar diberikan. Yang kedua, pengukuran investasi mudharabah. Investasi diukur sebesar nilai yang dicatat dikurangi bagian yang kerugian dan ditambah bagian keuntungan. Jika terjadi indikasi penurunan nilai atau impairment, lembaga keuangan harus melakukan penilaian kembali terhadap kualitas usaha. Yang ketiga, pengakuan pendapatan bagi hasil. Pendapatan diakui ketika hak bagi hasil muncul berdasarkan laporan usaha dari mudharib. Jika laporan belum tersedia, maka pendapatan diakui secara estimasi yang dapat diandalkan. Bagi hasil tidak boleh diakui sebelum timbul hak secara syariah. Yang keempat, penyajian dalam laporan keuangan.
Investasi mudharabah disajikan dalam pos aset tidak lancar atau lancar sesuai jangka waktu akad. Pendapatan bagi hasil disajikan sebagai pendapatan operasi. Yang terakhir yaitu yang kelima, pengungkapan PSAK 105 mewajibkan lembaga keuangan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi mudharabah, resiko yang terkait dengan investasi, nisbah yang digunakan, dan metode perhitungan bagi hasil. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.